Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk semua zodiak. Temanya adalah pesan ini menemukanmu. Jadi kalau pesan ini muncul di beranda, berarti ini patut kamu simak ya. Silahkan tonton videonya sampai habis dan mudah-mudahan resonate untuk hal yang positif. Ada energi dan pesan positif ya, silahkan manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kalau ada yang negatif, jadikan rambu-rambu, atau kamu ingin abaikan juga silakan. Pesan ini menemukanmu. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton video ini. Dan buat kamu yang melihat pesan ini ya, yang terpanggil untuk melihat pesan ini, silakan simak sampai selesai. Ada pesan apa untuk kamu? Di sini ada Queen of Cups, sensitivity. Aku merasakan di sini ada pesan untuk kembali ke hati. Sensitif itu bukan berarti selalu jelek ya. Sensitif di sini bisa dibilang melembutkan hati, ya. Kemudian menyayangi diri sendiri ya, maupun orang-orang yang patut disayangi. Menyembuhkan ya, hati yang sempat kecewa. Ya, aku merasakan di sini ada perubahan yang cukup bagus ya, mengenai masalah hati, masalah perasaan, emosi ya. Beberapa dari kamu ada yang sudah bisa merasakan sensitivitas ya, artinya mungkin selama ini kamu kayak mati rasa. Orang yang kecewa parah, patah hati yang bertubi-tubi ya. Jadi kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Biasanya itu lama-lama akan mati rasa. Mungkin itu salah satu coping mechanism ya, atau cara kamu untuk tidak merasakan lagi kecewa yang teramat dalam, luka yang terlalu menyakitkan. Akhirnya kamu tuh berusaha untuk tidak merasakan apapun ya, tidak mau main perasaan. Tapi di sini pesannya, itu semua akan berakhir. Kamu akan menjadi sosok yang sensitif. Artinya tuh punya perasaan yang mendalam tapi untuk ke arah yang positif. Bisa juga misalnya kamu akan bertemu dengan sosok yang mau memahami perasaan kamu sehingga kamu itu menjadi tergugah ya. Jadi perasaan yang sudah padam atau mati rasa itu tiba-tiba sembuh. Kamu bisa merasakan lagi cinta, merasakan lagi kelembutan. Aku merasakan di sini sosok energi feminin ya, yang akan mencurahkan perasaan, kelembutan, dan membuka lagi hati kamu. Kalau kamu yang sosok feminin ini, berarti itu kesembuhan dari dalam diri. Tapi ada juga ya yang dibantu oleh sosok feminin dari luar. Orangnya ini benar-benar lembut ya. Bisa jadi dia terapis, atau dia juga orang yang baru kamu kenal, bahkan mungkin ya stranger ya, artinya tuh apakah ya kamu melihat sosok dia gitu ya dengan perjalanan hidupnya sehingga kamu terinspirasi dengan konten-kontennya ya, kamu menjadi tergugah, menjadi sadar bahwa menjadi sensitif itu tidak selamanya jelek, asalkan kamu bisa membatasi ya. Sensitif di yang mana? Sensitif untuk perasaan yang penuh cinta, penuh kasih, atau sensitif yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit terluka, dikit-dikit emosi, marah ya. Nah itu sepertinya ya di pesan ini kamu seperti sosok yang terpilih untuk
memberikan atau menyinari ya, menyebar kasih ke sekeliling ya, terutama dimulai dari diri sendiri. Jadi kamu sudah bisa memulihkan diri, sudah bisa melembutkan hati, kemudian itu nanti akan tercermin ya, akan terpancar juga keluar. Nah, dengan seperti itu, aura kamu akan lebih bagus. Aura kamu itu seperti mulai tumbuh ya, seperti kalau bunga itu baru mekar ya kelopaknya. Di sini ada growth. Bisa jadi kamu akan menjadi sosok yang lebih dewasa dari sebelumnya. Kemudian ada new beginning. Kamu menjadi sosok yang berani. Di sini berani bukan berarti kamu asal-asalan ya, berani yang tidak melihat risiko, tapi kamu sudah memperhitungkan risiko dan kamu itu menjadi sosok yang easy going. Nah, aku melihatnya di sini ya seperti walaupun kamu menjadi sosok yang dewasa, tapi orang melihat kamu itu ya, auranya itu seperti aura anak-anak yang bersih gitu ya, yang masih polos. Ya, memang ini agak kontradiksi ya. Gimana ya cara jelasinnya? Cuma intinya tuh kamu sosok yang dewasa, pemikiran kamu dewasa, kamu lebih bijak, tapi orang-orang itu senang dekat dengan kamu karena kamu itu harmless ya. Kamu itu tidak intimidatif. Walaupun kamu itu punya karisma, tapi tidak yang menyeramkan atau bikin segan ya. Justru orang-orang itu senang dekat dengan kamu, senang melihat kamu karena ada aura yang polos, yang bersih. Ya, di sini ya, aku merasakan beberapa dari kamu memang pada awalnya adalah sosok yang bisa dibilang kaku. Ya, kaku bukan karena kamu itu tidak mau menerima masukan ya, tapi kamu itu punya prinsip, punya integritas, dan mungkin di sekeliling kamu gitu ya, hanya kamu aja yang seperti itu. Jadi ibaratnya tuh kayak minyak dan air. Kamu selalu terkucilkan ya, kamu belum menemukan orang-orang yang sefrekuensi. Tapi di saat kamu menonton video ini ya, mudah-mudahan gak lama setelah ini, aku melihat kamu itu seperti akan berubah, lebih fleksibel, lebih easy going ya, lebih playful. Dan dengan sendirinya ya, orang-orang yang baik untuk kamu akan tetap berada di sekeliling kamu. Orang-orang yang tidak baik untuk kamu, orang-orang yang berniat jahat, itu akan terpental, akan menjauh. Dan kamu akan menjadi sosok yang lebih percaya diri, yang meskipun fleksibel tapi tetap punya integritas. Kalau kamu dulunya sensitif ya, cengeng, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersakiti gitu ya, terus menarik diri, maka setelah ini ya kamu akan lebih tekbal gitu ya, lebih tambeng, apa ya istilahnya ya, tetap sensitif, tapi kamu itu menggunakan apapun yang menyentuh hati kamu untuk bisa berkembang. Jadi apapun yang dilontarkan oleh orang, baik, buruk ya, positif, negatif, kamu gunakan untuk pertumbuhan kamu ya, untuk mengembangkan diri kamu. Ya, jadi kamu itu udah nggak apa-apa dimasukin hati. Kalaupun dimasukin hati, ya kamu sudah bisa memilah dan memilih. Ibaratnya ya, kalau orang melempar kotoran, itu kamu jadikan pupuk, kayak gitu. Ini bagus banget ya. Jadi untuk kamu-kamu yang menemukan pesan ini, selamat, congratulations. Kamu itu sepertinya terlahir kembali ya. Naik kelas ya, dan juga kamu benar-benar bisa menjadi manusia seutuhnya ya. Yang membedakan manusia dengan yang lain gitu ya, manusia itu punya sisi perasaan, bisa merasakan ya, merasakan seperti empati, simpati, merasakan cinta, merasakan kasihan, merasakan sedih dan lain-lain gitu ya. Dan di sini kamu lebih dominan untuk memberikan kasih sayang ya, merasakan cinta dan menyebarkan itu ke sesama. Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice. Ada pesan atau clue tambahan untuk kamu.
Ya, di sini aku pakai tarotnya Ocean gini ya. Timnya tuh tentang laut ya, air. Dan ini juga ya, oracle-nya juga tentang laut. Nah, ada soulmate relationship. Oke, jadi ya buat kamu yang sudah bisa menerima dirimu sendiri, bisa membuka hati lagi, maka kamu akan menemukan sosok soulmate. Di sini secara spesifik kamu akan bertemu dengan soulmate atau teman yang sefrekuensi. Bisa juga ya beberapa dari kamu akan membantu orang lain untuk menemukan teman-teman sefrekuensi. Jadi kayak aura kamu itu sambung menyambung ya, jadi kayak menular. Dan bisa jadi ya nanti kayak kamu punya temen, terus kenalan lagi dengan temen, akhirnya berteman lagi, terus seperti itu. Kemudian kamu itu karena sefrekuensi dengan mereka, sama-sama punya rasa sensitif yang tinggi, akhirnya kayak membentuk suatu kelompok yang membantu sesama. Di sini secara spesifik ya kamu akan bertemu soulmate atau teman sefrekuensi. Bisa juga ya beberapa dari kamu akan membantu orang-orang yang sedang mencari teman yang sefrekuensi. Ya, aku merasakan beberapa dari kamu ini mungkin matchmaker ya, atau bisa nyomblangin temen, atau sekedar misalnya menambah pertemanan ya, networking. Jadi kayak aura kamu itu menular, sambung menyambung. Kamu punya teman, terus kenalan lagi, akhirnya berteman, kenalan sama temennya, dia juga kenalan sama teman kamu, akhirnya terus seperti itu ya. Dan rata-rata memang ini sefrekuensi, sama-sama punya rasa sensitif yang tinggi. Kemudian kalian itu akhirnya banyak hangout untuk melakukan hal-hal yang sosial ya, membantu sesama. Oke, satu oracle advice lagi. Di sini lebih besar soulmate untuk pertemanan ya. Jadi kalau percintaan mungkin hanya 1-2, mayoritas untuk pertemanan, persahabatan ya. Nah, ada kesuksesan. Aku juga merasakan ini beberapa tuh kayak kelompok pertemanan dengan energi feminin yang cukup tinggi. Bisa jadi kalian itu akhirnya gitu ya bergabung, sering ngobrol, sering tukar pikiran ya, sharing, kemudian bikin usaha, dan usahanya itu nggak jauh-jauh dari membantu orang lain. Ya, membantu untuk bisa menyembuhkan luka hati. Membantu untuk bisa menggunakan perasaan ya, emosi ke arah-arah kreativitas. Ya, jadi alih-alih kamu menggunakan emosi untuk marah-marah, untuk melakukan hal-hal yang destruktif, kamu itu menggunakannya untuk hal-hal yang kreatif, berkreasi. Wow, pesan yang wow banget. Jadi mudah-mudahan ya pesan ini sampai ke kamu, pesan yang tepat ya untuk orang-orang yang tepat, dan semoga ini bisa kamu tindak lanjuti, segera terwujud, sehingga segala sesuatunya itu bisa lebih adem, semuanya itu bisa lebih mengenal gitu ya sisi emosional dengan baik, sehingga tidak tumpah ruah keluar ya, tidak jadi konflik, tidak marah-marah, tidak ribut, tidak berantem, dan lain-lain. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.